Halo Sobat Area, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mupi Area mau nyeritain film aksi nih, yang berjudul Triple Frontier. Film ini menceritakan tentang 5 mantan pasukan elit Amerika Serikat yang tidak pernah mendapatkan penghargaan atas jasanya. Mereka pun harus menjalani hidup yang sulit dan berakhir menjadi seorang pecundang. Nasib inilah yang akhirnya memaksa mereka untuk merampok uang dari salah satu kartel narkoba Amerika. Filmnya bikin penasaran ya? Ya udah, langsung aja. Ini ceritanya. Cerita Triple Frontier ini diawali dengan Kapten William Miller yang sedang berpidato untuk memotivasi juniornya. Di sisi lain, ada Santiago Garcia yang akan melakukan upaya penggerebekan terhadap gembong narkoba Lorea. Lorea dicurigai berada di salah satu klub di kota itu. Setibanya di sana, Santiago dan rekan-rekannya langsung mengepung tempat itu. Mereka memberi waktu kepada para penjahat agar mau menyerahkan diri. Tapi siapa sangka, para penjahat itu justru berbalik melawan. Lalu baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Santiago berinisiatif dan menyuruh rekan-rekannya untuk menghancurkan tempat itu. Hal itu menyebabkan banyak penjahat yang tewas. Mereka yang masih hidup kemudian ditangkap. Di sana, salah satu dari mereka berusaha menyuap polisi. Namun polisi tersebut menolaknya begitu saja. Tiba-tiba, salah satu temannya yang panik malah memberitahu kepada polisi mengenai keberadaan Lorea. Dia mengatakan bahwa Lorea berada di hutan. Dia tinggal di sana karena dia nggak percaya sama Bang. Setelah itu, polisi membawa para penjahat tersebut. Namun ada salah satu yang melarikan diri. Kemudian Santiago mengejarnya. Tapi sayang, wanita itu berhasil menyentuh Santiago dan membuatnya kehilangan jejak. Setelah itu, Santiago memasuki sebuah rumah. Di sana, dia justru bertemu dengan wanita yang sebelumnya kabur, yang ternyata wanita itu adalah informannya. Dia menyusup ke sana untuk mengingatkan adiknya yang tertangkap. Lalu dia mengatakan kepada Santiago bahwa dia diberi promosi untuk mengantarkan uang ke sebuah hutan. Yang mana uang yang diantarnya itu adalah uang milik Lorea. Lalu wanita itu memberitahu Santiago tempat di mana Lorea menyimpan uangnya. Keesokan harinya, Santiago menemui William dan mengajaknya bergabung untuk menjalankan sebuah misi. Namun William mengatakan dia hanya akan bergabung jika ada Tom Redfly di dalamnya. Kemudian Santiago pun mendatangi Tom dan langsung mengajaknya bergabung. Karena dia sudah pensiun, Tom menolak ajakan Santiago. Lalu Santiago mengatakan bahwa ia hanya akan jadi pengamat saja dalam misi itu dan akan dibayar sebanyak $17.000 selama 1 minggu. Dengan keadaannya yang sangat membutuhkan uang, Tom pun mempertimbangkan untuk bergabung dengan misi. Setelah itu, Santiago mendatangi sebuah tempat. Di sana dia bertemu dengan Peace. Kemudian dia meminta Peace untuk menjadi pilot dalam misi itu. Namun Peace menolaknya dengan alasan dia sudah mempunyai bayi dan dia juga telah kehilangan lisensi penerbangannya. Di sana juga ada Ben. Ben ini adalah adiknya William yang sudah pasti akan mengikuti keputusan dari kakaknya. Tidak lama kemudian, Tom juga hadir di sana. Dia telah siap bergabung dengan tim. Namun ia menegaskan bahwa ia hanya akan jadi pengamat saja dalam misi itu. Setelah tim terbentuk, mereka pun pergi menuju tempat Lorea. Sesampainya di sana, mereka mulai mengamati keadaan di sekitar. Kebetulan, di sana Peace melihat anak-anak yang justru membuatnya ragu dan ingin membatalkan misi. Namun Santiago menjelaskan kepada Peace bahwa pada hari Minggu, tepat jam 6 pagi, mereka semua akan pergi ke gereja dan hanya menyisakan Lorea di rumah. Hal ini pun akan menjadi kesempatan buat mereka untuk bisa masuk dengan mudah ke rumah itu. Di sisi lain, William melihat beberapa orang yang akan dieksekusi mati oleh penjaga. Lalu tidak lama berselang, informan Santiago pun datang. Dia memasuki rumah itu dan menyerahkan uang pada Lorea. Setelah itu, semua anggota tim pergi meninggalkan rumah Lorea untuk membahas sekaligus mematangkan rencana di hari Minggu. Malam harinya, mereka mengunjungi sebuah bar. Di sana, William bertanya kepada Santiago mengenai agensi yang mereka bantu dalam misi ini. Santiago mengatakan bahwa dia tidak akan melibatkan agensi terkait dalam misi ini. Justru, Santiago ingin menyelesaikan misi ini sendiri.
Jadi, sejak awal, semua ini adalah rencana Santiago. Upah yang akan mereka terima dalam misi ini bukan berasal dari agensi, melainkan dari Santiago sendiri. Mereka pun merasa dibohongi oleh Santiago. Namun Santiago menjelaskan bahwa dia sudah muak dengan fakta bahwa apa yang selama ini mereka lakukan tidak membuat mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Santiago merasa tidak dihargai. Dia nggak mau dia dan rekan-rekannya berakhir menjadi seorang pecundang. Keesokan harinya, Santiago menemui informannya. Santiago meminta agar dia menyediakan satu pen lagi. Wanita itu bersedia, namun dengan syarat Santiago harus membebaskan adiknya. Kemudian mereka mendatangi sebuah tempat. Di sana terdapat sebuah kontainer yang di dalamnya berisi banyak senjata. Senjata itu akan mereka gunakan untuk menjalankan misi. Tom sempat ngerasa ragu nih sama misi ini. Dia ngerasa bersalah gitu sama anaknya. Selain meninggalkan anaknya sendirian, saat ini Tom juga harus menjalankan sebuah aksi kriminal. Tapi Santiago berhasil meyakinkan Tom, lalu misi pun dimulai. Tepat pada jam 3 pagi, mereka mendatangi rumah Lorea. Sesampainya di sana, mereka mulai mengamati situasi di sekitar. Setelah semua anggota keluarga meninggalkan rumah, mereka pun mulai bergerak untuk masuk ke rumah Lorea. Di sana, mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan hanya menyisakan Lorea yang belum ditemukan. Lalu mereka pun mulai mencari Lorea dan uangnya. Tapi sayang, mereka tidak berhasil menemukannya. Fish yang mulai putus asa, merasa bahwa informan Santiago telah mengkhianati mereka. Situasi pun menjadi sulit, sampai akhirnya Santiago mencium aroma cat baru. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa Lorea menyimpan semua uangnya di balik dinding rumah. Lalu mereka menghancurkan dinding rumah itu dan benar aja, uang itu memang ada di sana. Kemudian mereka mulai mengumpulkan uang itu dan memasukkannya ke dalam tas. Saat sedang asik mengumpulkan uang, tiba-tiba Lorea muncul dan langsung menembaki mereka. Beruntung mereka berhasil membunuh Lorea. Sayangnya, saat baku tembak terjadi, ada William yang tertembak di bagian perutnya. Untungnya ia masih bisa bertahan. Lalu untuk menghilangkan bukti, Tom membakar rumah itu. Kemudian mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di suatu tempat. Di sana sudah ada informan Santiago yang menunggu. Lalu mereka juga bertemu dengan salah satu teman William yang sebelumnya telah diminta untuk menyediakan sebuah helikopter. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan membawa uang mereka. Saat hari mulai gelap, mereka berhenti di suatu tempat untuk menurunkan informan Santiago beserta adiknya. Sebelum mereka berpisah, informan itu mengingatkan Santiago bahwa uang yang mereka bawa itu bukan hanya milik Lorea, dan hal itu pun akan membuat banyak orang yang akan mengejar mereka. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat mereka akan melalui pegunungan Andes, ternyata helikopter yang mereka tumpangi gak kuat, karena helikopter itu terlalu banyak memuat beban. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuang sebagian uangnya. Tapi tetap aja helikopter itu masih gak kuat dan malah menimbulkan kerusakan. Helikopter itu pun jatuh di atas perkebunan warga. Warga yang berada di sana kemudian mendekati kejadian itu dan melihat tumpukan tas yang berisi banyak uang. Lalu Tom pun menembak salah satu warga yang berusaha mengambil uang mereka. Kemudian Tom dan Santiago berdiskusi dengan salah satu petinggi desa untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Lalu dia juga membeli beberapa keledai yang akan mereka tumpangi untuk menuju ke pantai. Saat mereka akan meninggalkan tempat itu, ada seorang pemuda yang menghadang mereka. Namun petinggi desa meminta agar pemuda itu membiarkan mereka lewat karena mereka telah membayar kesalahan mereka. Saat hari mulai gelap, mereka pun beristirahat dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Lalu ada hal menarik nih, karena angin malam yang begitu dingin, Ben pun membakar sebagian uang mereka untuk membuat api dan menghangatkan tubuh mereka. Keesokan harinya, saat akan melanjutkan perjalanan, ada beberapa orang yang menyerang mereka. Lalu baku tembak pun terjadi. Tom yang lengah tidak memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Dia pun tewas, tertembak di bagian kepala. Ternyata yang menembak Tom itu adalah pemuda yang sebelumnya menghadang mereka. Sejak awal, dia memang mengincar Tom
karena Tom telah membunuh ayahnya. Lalu sempat terjadi perdebatan nih di antara mereka. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk tetap membawa Tom bersama mereka. Dan untuk mempermudah perjalanan, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan sebagian uangnya. Saat di perjalanan, mereka diserang oleh pasukan anak-anak dan sempat terjadi kejar-kejaran nih di antara mereka. Untungnya Santiago dan timnya berhasil lolos. Mereka pun tiba di pantai lalu menaiki sebuah perahu untuk meninggalkan tempat itu. Scene pun berpindah. Mereka menemui seorang notaris. Dan ternyata mereka berhasil membawa uang sebanyak 5 juta dolar. Uang itu akan dibagi menjadi 5 bagian. Lalu masing-masing dari mereka diminta untuk menandatangani surat kontrak. Dengan rasa kemanusiaannya yang tinggi, William justru merobek surat kontrak itu. Dia meminta notaris agar menambahkan sebagian miliknya untuk Tom. Hal itu pun diikuti oleh ketiga temannya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Sebelum pergi, William memberikan koordinat kepada Santiago, yang ternyata koordinat itu adalah lokasi saat mereka membuang uangnya. Kemudian, film pun selesai. Buat kalian yang udah nonton, gimana nih? Seru kan filmnya? Selain seru, film ini mempunyai makna yang sangat dalam loh. Dari film ini, kita bisa mengerti betapa pentingnya nilai pertemanan. Sebanyak apapun angka yang ditunjukkan oleh uang, nyatanya angka itu gak akan bisa melebihi nilai dari pertemanan. Dan terakhir, kami mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kami. Stay in area terus ya. Sampai jumpa.